Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa ni'matillah amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK NU 5 Babat, kepada yang terhormat pengurus Yayasan 45 Babat, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan semua yang telah hadir di acara pemaparan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 10. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau sang pedobrak pintu kebodohan, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita tahu mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil, yakni dengan ad-dinul Islam wal iman al-ahlu sunnah wal jamaah. Langsung saja saya di sini selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan acara yang kedua. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pemaparan diseminasi budaya positif. Acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-hadiniyahu ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau, Ibu Ria Nur Afifah. Kepadanya kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya hitungan keempat mulai. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pengurus Yayasan 45 Babat. Kepada Ibu Hajah Alifatun kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukriklah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK NU 5 Babat, Bapak Zainal Arifin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada kegiatan pagi hari ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kami selaku pengurus Yayasan 45 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang telah mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti ini bisa lolos semua, bisa lulus semua sebagai guru penggerak. Dan yang penting adalah semangat. Mudah-mudahan dengan semangat yang ada menjadikan Bapak dan Ibu guru bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan, dan bisa mendapatkan nilai yang baik. Sehingga di SMK ini mudah-mudahan semuanya menjadi guru penggerak. Ini kalau di TK ini sudah ada guru penggerak, ini di SMK ini mudah-mudahan semuanya menjadi guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang saya sampaikan karena waktunya mungkin sangat terbatas. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas. Dan yang penting sekali lagi adalah semangat dari Bapak dan Ibu guru yang menjadikan Bapak Ibu guru berhasil menjadi guru penggerak. Akhirnya, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang keempat, yakni pemaparan diseminasi budaya positif oleh beliau Bapak Haji Muhammad Zainal Arifin SPDI, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Kepada beliau Bapak Haji Muhammad Zainal Arifin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin siang semakin klokro, jangan ya. Hari ini kita mencoba bersama-sama untuk melaksanakan satu kegiatan ini. Patut kita syukuri bahwasanya satu kegiatan ini kita berharap memberikan dampak yang baik, baik untuk saya secara pribadi maupun panjenengan semua dan anak didik kita. Bapak Ibu semua yang kami banggakan, pada hari ini sebenarnya kegiatan diseminasi ini kaitan dengan diseminasi budaya positif sebenarnya adalah memang untuk penilaian saya selaku sebagai CGP, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tujuan saya menyampaikan diseminasi ataupun berbagi pengalaman pemahaman tentang budaya positif ini berharap banyak akan memberikan dampak yang baik untuk SMK NU 5 Babat. Terima kasih sebelumnya kepada pembawa acara dan Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya ya Muhammad Zainal Arifin. Saya selaku CGB
calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan yang saat ini masih dalam taraf untuk belajar gitu ya. Jadi tahap belajar. Jadi mari kita hari ini mencoba mengawali dengan satu niatan bahwa kita hari ini belajar. Nggak usah tegang Bapak Ibu, anggap saja saya ini bukan kepala sekolah, bukan, dan bukan siapa-siapa, saya hanya guru yang seperti panjenengan semua. Itu yang perlu panjenengan ketahui, karena hari ini kita saling berbagi, kita ini teman sejawat ya, teman sejawat, teman kerja. Saya juga guru, panjenengan juga guru, hal yang sambil bisa menikmati hidangan tidak apa-apa, ala kadarnya monggo. Bapak Ibu, bahwasanya diseminasi budaya positif ini memiliki tujuan, yaitu yang jelas adalah hasil dari diseminasi ini kita berharap bisa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan tentram, serta bahagia untuk anak didik kita semuanya. Itu yang penting. Karena apa? Dengan penerapan budaya positif nanti kita harapkan bahwa siswa-siswi kita juga optimal dalam belajar dan bisa berkembang karakter positifnya masing-masing. Di sini saya sampaikan belajarlah untuk belajar. Gitu ya. Kita harus terus berkembang belajar untuk belajar. Belajar untuk belajar. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Belajar untuk belajar. Ini penting sekali. Mengapa saya katakan penting? Karena kalau kita tidak mau belajar untuk belajar memahami, belajar nguwong nowong, memperlakukan siswa dengan baik, maka kita selamanya menjadi orang-orang yang kolot, orang-orang yang tertutup, dan itu kita hindari bersama. Bapak Ibu guru, kalau kita berbicara tentang budaya positif, maka seperti yang kita tahu bahwa di CGP ada beberapa hal, ada beberapa modul yang berkaitan dengan budaya positif ini yang melatar belakanginya. Di antaranya yaitu kita harus memahami betul filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah visi guru penggerak sendiri itu dan nilai serta peran guru penggerak. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, sebagai guru, sebagai pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu guru pahami mengenai ini kaitan peran pendidikan dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara? Kira-kira apa Bu? Kira paham. Barangkali ada Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan? Silahkan. Boleh monggo Pak Ilyas. Mengenai kaitan antara peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah peran pendidik dan juga pendidikan itu memberikan pendidikan kepada murid-murid agar memahami dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi guru-guru itu sebagai fasilitator yang memberikan pemahaman atas filosofi itu. Karena terkadang murid tidak bisa memahami langsung filosofi itu, sehingga peran pendidik dan pendidikan adalah mentransformasi filosofi itu kepada murid-murid. Itu pendapat saya Pak. Matur nuwun. Luar biasa. Tadi ada satu kata yang bisa kita ambil dari yang disampaikan, bahwa pendidik harus memahami filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya filosofinya itu apa sih? Jadi kalau kita melihat peran seorang pendidik itu harus bisa menjadi tauladan ya. Jadi pada dasarnya menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun
segala kodrat yang ada pada anak didik kita untuk mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini memberikan satu konsep filosofi untuk kita menjadi pendidik itu harus tahu bahwa tujuan kita ngajar, tujuan kita memberikan pemahaman kepada siswa itu tidak semata hanya transfer keilmuan, tidak. Tetapi bagaimana kita kemudian bisa menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Kita tahu bahwa siswa-siswi kita ini memiliki apa? Keunikan dan latar belakang yang berbeda. Sehingga ketika kita nanti ngajar juga harus menyesuaikan dengan keunikan yang mereka miliki. Itu yang perlu kita pahami bersama. Jangan sampai kemudian kita kadang-kadang memaksa. Kita ini kadang-kadang kan berat gitu ya. Ketika anak tidak paham dengan yang kita sampaikan itu terus menjadi sebuah beban. Aduh, sudah diterangno koyok ngene. Kok ije ora paham ae. Iki salahe gurune apa? Bocah iki sing bahasa kasarnya itu bebal dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita memahami itu. Jangan sampai memahami ketika anak itu tidak paham kemudian kita menjas oh bocah anak bodoh dan sebagainya. Itu yang tidak diperkenankan inti dari filosofi oleh Ki Hajar Dewantara ini. Jadi fungsinya apa? Biar bisa memahami karakter masing-masing anak didik kita. Setiap anak, setiap murid pasti memiliki keunikan tersendiri. Ada anak itu yang memiliki keunikan apa? Pemahaman dengan kinestik, ada yang dengan yang lainnya, audiovisual dan lain sebagainya. Maka di sanalah kita harus bisa menerapkan menuntun dengan segala kodrat mereka. Termasuk begini, Bapak Ibu guru mungkin ketika mengajar mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang mengajar beberapa sekolah misalkan. Maka ada kemungkinan ketika panjenengan semua ini ngajar di SMK dengan di SD yang lain dengan lingkungan yang berbeda, cara menyampaikannya juga berbeda. Karena itu memang harus sesuai kodratnya tadi, kodrat zaman maupun kodrat alamnya. Lingkungan Babat dengan lingkungan kota Lamongan dengan yang lain mungkin akan berbeda cara penyampaian. Agar dapat apa? Memberikan pendidikan yang menuntun, harus memahami sepenuhnya dengan dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tadi berkaitan dengan filosofi. Yang kedua, berkaitan dengan visi guru penggerak sendiri. Visi itu apa sih? Ada yang tahu? Cita, ada lagi? Mimpi, harapan yang akan terwujud di masa mendatang. Itulah misi. Nah, kita sebagai guru juga sama, punya mimpi besar. Harus punya mimpi. Jangan sampai menjadi seorang guru wis pokoknya hari ini ngelakoni ngulang mulai turu, ngulang mulai turu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus punya mimpi besar. Kita harus punya harapan besar yang akan kita wujudkan nantinya. Tidak hanya mimpi atau angan-angan, tidak. Tetapi mimpi yang harus diwujudkan dalam kenyataan di masa yang akan datang. Sebagai seorang guru, seperti kami di Guru Penggerak juga memiliki visi atau mimpi besar yang sudah saya buat kemarin, yaitu terwujudnya peserta didik yang berteknologi, kreatif, berakhlakul karimah, dan berkebinekaan. Supaya apa? Tujuan saya adalah untuk menciptakan generasi yang mampu menguasai teknologi, memiliki rasa toleran dan karakter yang baik. Di awal tadi saya sampaikan bahwa kaitan dengan budaya
positif gitu ya. Pertanyaannya Bapak Ibu bisa dibagi di depan panjenengan ini semua sudah ada kertas yang bisa jenengan isi masing-masing sebagai bahan pemantik saya itu ya. Untuk yang warna kuning itu adalah berkaitan dengan pertanyaan pemantik budaya disiplin ya, dengan disiplin, kata disiplin. Ketika kita berbicara tentang disiplin ya, apa sih yang terbenak di hati Bapak Ibu guru semuanya? Boleh kita persilahkan 1 atau 2 menit untuk mengisi oret-oretan di kertas yang sudah di meja Bapak Ibu guru semuanya yang berwarna kuning. Setelah selesai nanti saya persilahkan masing-masing untuk menempel di sebelah kiri atau sebelah selatannya. Ya, silahkan Bapak Ibu yang masih, silahkan untuk ditulis lagi juga tidak masalah. Kalau masih yang panjenengan pahami tentang kata disiplin gitu. Yang jenengan bayangkan disiplin itu apa sih? Sudah? Kalau sudah silakan untuk ditempel di sebelah kiri. Silakan Bapak Ibu. Disiplin. Mungkin nanti akan kita temukan kalimat yang berbeda mungkin. Iya, luar biasa ya. Ya, di sini ada beberapa kalimat ataupun pemikiran dari Bapak Ibu guru yang dipikirkan bahwa seperti pertanyaan di awal tadi, disiplin itu apa sih yang terlintas di benak panjenengan? Yang pertama ada kalimat mematuhi peraturan. Kemudian ada lagi tepat waktu, taat dan sesuai dengan aturan. Tepat waktu, kemudian ada lagi melaksanakan aktivitas sesuai perencanaan, kemudian menjalankan tugas sehari-hari. Ada lagi tepat waktu, konsisten dan taat peraturan. Kemudian hampir sama, sesuai dengan kondisi yang ideal. Yang kata intinya adalah tepat waktu. Tidak ada yang salah, semuanya adalah berkaitan penuh dengan kedisiplinan itu. Yang jelas seringkali kita memikirkan bahwasanya kedisiplinan itu seolah-olah adalah sesuatu yang ideal dan harus dikawal penuh oleh Bapak Ibu guru, terutama untuk anak didik kita. Itu seolah-olah kita adalah sebagai pemeran utama daripada kedisiplinan. Baik, berikutnya, tugas berikutnya panjenengan ya, masing-masing saya menggunakan dengan, coba saya tanya ke panjenengan, di antara benda yang paling berharga di dunia ini apa Bapak Ibu? Emas, apalagi? Uang. Uang, emas, apa lagi?
Mas Huda. Baik. Ya, tugas panjenengan masing-masing nanti ada dua orang yang bergandengan, nggih. Anggap saya saja tugasnya di sini adalah menyimpan sesuatu yang sangat berharga di saku panjenengan. Ya, di saku panjenengan. Hati-hati Pak Ilyas, enggak boleh Pak Ilyas. Di saku panjenengan itu ada uang, ya anggap aja uang itu ya. Anggap aja saat ini kita yang paling berharga adalah uang ataupun emas ataupun hal apapun. Ya, tugasnya bagaimana? Untuk yang bagian pemilik saku boleh mempertahankan, kemudian pihak yang kedua boleh merebut dengan berbagai cara, apapun bisa digunakan. Boleh digelitik, boleh dirayu, Bu Alif jangan. Yang muda-muda aja dulu. Boleh digelitik sambil berdiri enggak apa-apa. Yuk semuanya sambil berdiri. Ya. Biar tidak senggolan dengan ban ya. Ya semuanya sambil berdiri enggak apa-apa. Mbak Ayu mana? Jenengan ke siapa ini? Ya, Bu Halim dengan Bu Yuli, kemudian Bu Ria dengan Bu siapa? Husnul, Mbak Ida sama Bu Sulis. Karena satunya masih di luar. Ya, boleh anggap saja di saku panjenengan, anggap saja saku bawah boleh, saku dalam hitungan boleh panjenengan ngerebut. Sekarang masukkan saja. Betulan uang tenanan nggak ya? Masukkan di uang saku tersebut, nggih. Panjenengan masukkan. Kemudian orang pihak kedua adalah bagaimana supaya uang tersebut bisa sampean ambil. Itu dalam hitungan. Enggak apa-apa Bapak Ibu, ambil piye carane. Coba ada yang boleh dengan rayuan, boleh dengan paksaan, boleh dengan apapun yang selama tidak memakai kekerasan. Ya. Tapi boleh dengan ancaman, boleh. Ya. Dalam hitungan ketiga kita praktekkan. 1. Siapa Bapak Ibu? Ya, yang punya, yang pegang siapa enggak? Dalam hitungan ini ambil betul barangnya loh ya. Pulpen atau apapun. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya. Iya, sebelah kiri Pak Hadi. Iya. Boleh? Dalam hitungan ketiga kita selesai sampai 1, 2, 3. Iya, sudah selesai Bapak Ibu. Luar biasa, Masya Allah. Iya, itu kita tahu. Nggih, dari situ kita tahu bahwasanya apapun yang berharga pasti akan dipertahankan dan akan ada yang memanfaatkan. Begitu juga Bapak Ibu, nilai positif atau hal-hal baik itu pasti kita sebagai seorang guru pasti ingin menanamkan dengan mengambil, merubah anak. Cuman pertanyaannya, dari tadi itu kira-kira yang panjenengan perebutkan tadi, alasan bisa melepaskan ataupun tidaknya itu karena apanya? Kenapa harus dipertahankan?
Nggih. Kemudian walaupun mesti dengan terpaksa. Berarti dari hal itu maka bisa diambil kesimpulan bahwa apapun perubahan terhadap diri kita pada dasarnya adalah dari kontrol hati kita, gitu ya. Begitu juga terhadap anak didik kita. Kita ingin terus menanamkan kebaikan kepada anak didik kita, tetapi tanpa adanya apa? Pergerakan dari diri kita, itu dari diri siswa, maka itu mustahil. Begitu juga seorang guru tadi yang mengambil itu maksudnya kepingin menanamkan nilai-nilai kebajikan yang baik dengan menanamkan budaya positif dan lain sebagainya, itu juga sama. Bapak Ibu guru ini bisa dengan berbagai cara dan faktor. Yang penting selama itu bisa menggerakkan hatinya, jangan sampai kemudian gara-gara ancaman dan sebagainya. Inilah hal-hal yang seringkali terjadi. Jadi di sini ada pemahaman bahwa seorang guru itu kadang-kadang seolah-olah guru itu adalah sebagai pengontrol utama. Itu sering kali kita seperti itu. Nek tak ngenekno mesti akan berhasil seperti ini. Ini fungsi kontrol kita. Kemudian yang kedua, ada nilai penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Jadi yang kita tanamkan ini tujuan utamanya adalah sesuatu yang punya nilai tadi, yang punya nilai. Kemudian ilusi merasa orang menganggap memiliki rasa bersalah, gitu ya. Rasa bersalah ini yang sering kali kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki, kita ini dewasa, boleh memaksa, boleh ngongkon, boleh mengontrol. Kita seolah-olah menjadi penguasa di antara anak didik kita. Itu yang perlu kita sadari menjadi sebuah ilusi kontrol kita. Mulai saat sekarang kita mulai harus kita kurangi bahwa siswa bukan sesuatu yang harus dikontrol, ya. Tidak harus dipaksa, tidak harus didikte, tidak harus didoktrin dengan hal-hal yang kita harapkan menjadi sebuah nilai. Karena kita beranggapan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah yang terbaik, padahal tidak selamanya apa yang kita ingin tanamkan itu juga menjadi sebuah kemanfaatan buat anaknya. Karena kembali tadi dia jadi sesuai dengan kodrat dan kebutuhan anak didik saya tersebut. Jangan sampai gara-gara kepingin menanamkan satu kebaikan kemudian sampai memaksakan dengan cara-cara yang tidak diperkenankan. Di sini seseorang bisa berubah dari stimulus dan respon menurut teori ini. Jadi ada beberapa stimulus dan respon. Di realitas kebutuhan kita, ya, setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan yang sama. Tapi secara kontrolnya bahwa realitas kebutuhan kita itu semuanya berbeda antara guru dengan siswa. Ini yang kita sering mengatakan bahwa mencetak anak seperti harapan kita itu salah. Tetapi kalau kita sudah ada memiliki pemahaman bahwa kebutuhan anak itu berbeda, berarti mengangkat potensi ataupun nilai kemampuan potensi anak-anak itu berbeda, masing-masing tidak sama. Semua orang melihat yang sama, tapi teorinya setiap orang memberikan gambaran yang berbeda. Setiap orang pasti satu tujuan hidupnya. Saya nanti anak saya ingin menjadi orang yang sukses, menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Tetapi setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda ke depannya. Bahwa ternyata anak dengan kita juga saya nanti inginnya jadi ini. Tetapi kita menganggap bahwa dengan begini maka dia akan menjadi yang kita harapkan. Kita seringkali mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita berusaha memahami pandangan. Ini yang perlu kita lakukan, bahwa kita harus memahami setiap pandangan
setiap anak adalah berbeda, termasuk perilaku dan lain sebagainya. Kita lanjut. Nah, tadi Pak, teori disiplin kalau menurut yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun dosen, bahwa di mana kedua pakar memperkenalkan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan yang mulia. Jadi tetap kontrol diri sebagai tujuan untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi nilai-nilai dan prinsip seseorang berbeda, maka kita juga menanamkan kebajikan universal ini juga dengan cara yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu yang sering datang ke sekolah, ada yang sregep sampai jam setengah 6 makan. Sebagian buka, yang bagian buka ada yang Bapak Ibu guru itu datang ketika ada jam, kan variatif ya. Nah, ada yang wis pokoknya saat dulunya jam 7, ada yang sering dan langganan terlambat sepertinya. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu, apakah panjenengan ketika hadir pagi, apakah panjenengan ketika hadir di pagi hari itu karena takut saya tegur, ataukah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut? Ini hanya sebagai bahan angan-angan kita ya. Nah, itu jawab di hati panjenengan masing-masing ya. Selama ini saya ini berangkat pagi ini, apakah motif saya ini karena tadi bahwa seseorang itu pasti ketika melakukan sesuatu tadi mempertahankan ada faktor apa tadi? Ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, gitu ya. Ada hal yang berpengaruh pada dirinya. Begitu juga kita sebagai seorang guru seringkali gitu. Aku tak makan aja, gue mudah di tegur yayasan misalkan, nanti dipanggil yayasan, disidang dan sebagainya. Nah, itu jawaban dia dibantu dengan tak usah bantu dengan jawab ya. Yang kemudian yang kedua, ataukah yang kedua ini Anda ingin dipuji oleh orang lain? Tak makan isu rek, ben Bapak Ibu guru ini apa teman-temannya atau yang lainnya, Masya Allah Bu itu loh, Masya Allah luar biasa, masuk isu pulang sore. Jadi itu di sekolah kayak Bang Toyib. Apa karena itu dengan garis sendiri berlapan kesadaran panjenengan, atau kadang Anda ingin menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, jadi ingin orang menjadi tauladan, menjadi satu bahwa saya ini harus memperbaiki dari dalam diri kita sendiri, bahwa saya tak lakoni itu tangguh perbaikan diri kita sendiri. Apakah hal itu yang panjenengan rasakan ataupun yang dengan lakukan? Panjenengan semua bisa mengukur dirinya sendiri. Nah, makanya, tetapi kalau kita mau mendasari motivasi kita, tindakan kita apapun dengan yang poin ketiga ini adalah menjadi poin yang luar biasa dan menjadikan satu nilai ibadah. Jadi kita ini sepanjang hayat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita ini selalu belajar. Tadi di awal, belajarlah untuk belajar dari awal, dari kalimat awal saya sampaikan. Maka kita juga sama. Ketika berangkat di awal mungkin sekali dua kali mengundaki komeng, mungkin seperti itu bisa. Mungkin juga berujian apa
bukai mengatakan bisa juga terjadi, tapi itu lakukan terus menerus sampai kemudian sampai ditata bahwa kita motivasi kita nanti menemukan motivasi yang endingnya yaitu untuk menghargai diri kita, untuk menjadi tauladan dan terus belajar menjadi orang yang lebih baik. Kita lanjut. Ada nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang seharusnya kita tanamkan pada peserta didik kita. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan tunggal. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar, dan mandiri. Berketuhanan, sekali lagi bisa dibilang berketuhanan, berkebinekaan tunggal, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah nilai kebajikan yang hendaknya seharusnya kita tahu untuk ditanamkan pada peserta didik kita. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki apa? Memiliki motivasi perilaku hidup tadi di awal tadi. Jadi guru juga gitu. Guru juga memiliki motivasi hidupnya. Kadang-kadang ada guru itu ya memang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman baik berupa teguran atau apapun sanksi. Ya, untung saja di SMK Imam Babat ini masih tahapan sanksinya hanya sekedar diingatkan dan sebagainya. Dan selama ini mungkin masih belum ada seperti ini karena saya ingin kita semua menjadi motivasi yang ketiga itu menghargai diri sendiri itu. Oke, betul ya. Untuk dari tiga motivasi ini yang baik adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, dan selanjutnya ketika kita menanamkan kebajikan universal itu tadi, maka barangkali seringkali kita ini ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu, kita mungkin lakukan hukuman atau kadang-kadang juga konsekuensi ataupun apapun istilahnya. Pertanyaannya Bapak Ibu Guru, ada beberapa pertanyaan berikut ini, panjenengan jawab dengan cepat gitu ya. Pertanyaan pertama, masuk kategori hukuman ataukah masuk kategori konsekuensi dari pertanyaan pertama? Misalkan panjenengan meminta anak didik kita untuk menulis 1000 atau 100 atau 50 berapapun ditulis di kertas. Kenapa? Karena anak tersebut terlambat sekolah. Kamu terlambat, maka tulis. Pak, saya tidak akan terlambat ke sekolah sampai 1000 kali. Atau kadang-kadang ada yang pakai istighfar itu, baca. Tuh, ada Bapak Ibu Guru itu yang melakukan. Tulislah istighfar 1000 kali dengan bahasa Arab, padahal anaknya tidak bisa tulis sudah. Apakah hal seperti ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, hukuman Bapak Ibu itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ayo Bapak Ibu Guru lihat yang sering. Ini apa hukuman, apakah konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Yang ketiga, ayo anak-anak silakan bersihkan coretan yang ada di meja kalian karena kalian kemarin nyoret-nyoret meja sehingga kotor misalkan seperti itu. Apa itu termasuk hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi yang keempat, Bapak Ibu, murid disuruh push up karena tidak menggunakan masker ketika ke sekolah. Ini konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Jikalau murid disuruh push up 15 kali pada mata pelajaran olahraga, apakah konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, beda ya. Walaupun sama-sama disuruh push up. Nah, kata kuncinya bahwa kalau hukuman itu pastinya menyakitkan, gitu ya. Saya putar pada ini. Putar ya. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu guru. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu tolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? I Siapa coba? Maaf Bu, maaf. Namun kata-kata yang diucapkan bersalah, murid akan Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. 3 ya, kira-kira berapa? Sampai sini Bapak Ibu bisa menangkap ya nilai-nilai dan posisi kontrol masing-masingnya. Jadi tadi di video yang kita saksikan tadi kita baru menemukan ada berapa nilai Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama apa? Hukum. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga menjadi sebagai teman. Jadi masing-masing ini memiliki fungsi dan imbas yang berbeda-beda. Gitu ya. Kita lanjut ke Untuk mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu,
sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adik baru yang ke 4 gitu. Nanti ini yang ke sebelumnya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Jadi setiap kita ini ada 5 posisi kontrol gitu ya. Ketika kita mencoba untuk menanamkan positif disiplin kepada siswa itu seringkali kadang-kadang kita berlaku dari cerita yang kita lihat tadi sudah tergambar dengan jelas bahwasanya ada 5 posisi kontrol kita. Terkadang kita ini sebagai apa? Penghukum, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat menjadi pemantau, yang kelima adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, ya konsekuensi dan imbas pada anak kedepannya nanti juga akan berbeda masing-masing. Orang yang terbiasa dihukum, maka efek yang jelek adalah yang pertama apa? Menjadi orang yang pendendam gitu ya. Kemudian apa lagi? Memberontak dan lain sebagainya. Dan masing-masing hal tersebut ada nilai plus minusnya masing-masing, dan tentu saja kita cari format kontrol yang terbaik, yaitu menjadi seorang
manajer. Ketika jadi guru itu jadi manajer, jangan sampai ini kan sering praktek keseharian kita tuh ya. Kalau kita akui maupun tidak, kadang-kadang anak didik kita kan terlambat. Ayo, telat, push up, lari, buang sampah, dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, dari hal seperti ini kan berarti keseharian kita ini, oh berarti saat ini kita itu masih posisi di mana ya, kan gitu ya. Sampai di posisi mana Bapak Ibu? Posisi masih mengukur. Datang lagi teko wis gak ditanya gak apa pokoknya. Kalau lantai kan gitu ya. Kalau lantai kan gitu ya. Kalau lantai karena kamu telat, maka sana berdiri ya. Biasanya kita apa kalau telat kan gitu ya. Biasanya siram-siram kamar. Itu berarti menjadi apa? Punggung pantau. Nah ya, hal seperti inilah sedikit banyak kita belajar bahwasanya bagaimana kita memperlakukan terhadap anak didik kita itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Karena itu kita jadilah menjadi orang yang terbaik di antara yang baik ya gitu ya. Jadi hukuman itu biasanya tadi dikatakan bahwa tindakan yang diambil oleh guru dan pihak sekolah sebagai apa? Respon terhadap perilaku siswa. Nakal dihukum dan sebagainya. Kalau konsekuensi adalah apa? Bagian akibat yang dialami karena melakukan sesuatu, konsekuensi logis yang harus dilakukan. Orang menikah, konsekuensinya hamil, punya anak dan lain sebagainya. Sama dengan anak, resiko yang harus ditanggung, konsekuensi. Sedangkan yang ketiga ada dengan cara restitusi, yaitu untuk pemulihan perilaku yang disebabkan oleh siswa. Termasuk di sini yang perlu kita tanamkan untuk satu kedisiplinan positif, yaitu memberikan satu keyakinan kelas. Ketika panjenengan di kelas masing-masing, semuanya saya yakin sudah punya keyakinan atau kesepakatan kelas masing-masing gitu ya, yang disepakati oleh semua sivitas di kelas tersebut. Itu yang penting sekali kita tanamkan betul, jangan sampai kemudian kesepakatan kelas itu menjadi satu peraturan yang kita canangkan sendiri. Tetapi kalau ini keyakinan kelas itu kita tanamkan dengan cara membuat kesepakatan dari siswa, maka akan berdampak pelaksanaan di lapangan juga akan berbeda. Seperti ini di antara contoh-contoh keyakinan kelas dan nilai yang bisa kita tanamkan. Bapak Ibu guru, bahwasanya setiap orang itu memiliki 5 dasar kebutuhan gitu ya. Anak didik kita ini semua orang, bahkan kita sendiri itu pasti memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua orang pasti butuh bertahan untuk hidup. Ini kebutuhan dasar kita yang perlu kita pahami sebelum memberikan hukuman ataupun tadi penanaman dengan cara restitusi, dengan cara apa? Sebagai manajer dan sebagainya tadi. Yang kedua, ada kebutuhan untuk penguasaan. Jadi setiap orang itu ingin menguasai sesuatu itu pasti. Hampir semua orang ya pasti seperti itu. Karena ini adalah satu kebutuhan dasar kita. Yang ketiga, setiap orang pasti ingin mendapatkan kasih sayang yang diterima. Yang keempat, ada namanya kebutuhan kesenangan. Yang terakhir yaitu kebebasan. Nah, begitu juga anak didik kita kadang-kadang melakukan sesuatu itu mungkin ada di antara 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, mungkin saja. Maka Bapak Ibu, ketika ada anak melanggar sesuatu, tanyakan dulu, jangan kemudian langsung pokoknya ini sentak dan lain sebagainya, jangan sampai. Karena barangkali
ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dalam hidupnya sehingga dia melakukan hal tersebut, pelanggaran dan sebagainya. Nah ini, jadi tadi dari kesimpulan awal bahwa berdasarkan teori kontrol ada 5, yaitu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Bapak Ibu guru, nah sekarang tugas panjenengan lagi. Di meja panjenengan itu ada 5 pertanyaan yang bisa panjenengan jawab dengan kertas merah yang sudah tersedia di meja panjenengan semuanya. 1 atau 2 menit kita persilakan. Dari pernyataan berikut, yang pertama, patuhi aturan saya, awas dong kalau kau langgar misalkan, awas kalau tidak. Itu termasuk jenengan sebagai posisi kontrolnya sebagai apa, gitu ya. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu kok melakukan hal seperti ini? Gimana tuh nak jika orang tuamu ngerti sampai kok salah kayak ini? Nah, itu sebagai posisi kontrolnya di mana. Kemudian yang ketiga, ya sudah kali ini saja, nggak apa-apa, nanti bantu, tenang saja, nanti bapak bantu, tenang saja, misalnya. Itu posisi kontrolnya di mana. Kemudian yang keempat, apa yang kau lakukan? Enak sini, apa yang kau lakukan itu? Nah, itu posisinya di mana. Kemudian yang kelima, jika kamu yang pertanyaannya, jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kenapa tahu kamu kok begini? Terus besok kira-kira bisa nggak kamu perbaiki dengan cara yang baik? 5 kontrol tersebut dari pertanyaan tersebut, Bapak Ibu guru silakan untuk menguraikan di kertas merah yang panjenengan terima. Silakan Bapak Ibu guru, bisa 5 detik cukup ya. Iya, 1 dari pertanyaan pertama sampai ke 5. Ya, kalau sudah selesai silakan Bapak Ibu guru untuk bisa menempelkan di papan yang disediakan di sebelah kanan posisi 5 posisi kontrol. Ini adalah biaya terus ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru. Luar biasa semuanya memakai jawaban pertama. Coba kita cross check bareng-bareng ya. Yang pertama, pertanyaan jawabannya apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Pertanyaan kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai bestie, teman. Yang keempat, sebagai tahu. Yang kelima adalah sebagai manajer. Yuk kita berikan aplaus untuk kita semua. Luar biasa. Baik, kita lanjut. Tadi di penerapan segitiga restitusi. Sebagaimana kita tahu bahwa segitiga restitusi itu bisa kita lakukan dan kita laksanakan untuk pendampingan terhadap anak didik kita. Ada beberapa 3 langkah yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, langkah pertama yaitu dengan cara menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu menvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi yang bisa kita lakukan untuk pendampingan anak didik kita yang sudah melakukan kesalahan, biar
mereka mental mereka, kesadaran mereka kembali. Yang asalnya kita hukum, kita coba pendekatan dengan segitiga restitusi ini, barangkali nanti akan memberikan dampak yang lebih baik untuk anak didik kita. Karena dari sini kita akan melangkah untuk memperbaiki kesalahan mereka sekaligus merefleksi apa tindakan berikutnya. Di sini dari strategi menurut Gosen ya, bukan Gosen. Jadi penerapan strategi restitusi ini tujuannya apa? Memahami perilaku siswa dan pembimbingnya, belajar dari kesalahan yang dilakukan. Berikut biar mempermudah untuk memahami daripada pemahaman restitusi dengan 3 langkah tersebut akan saya berikan contoh restitusi langsung yang sudah saya coba untuk demonstrasikan biar kita paham. Dari 3 langkah itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Baik, ini ada 2 kasus siswa yang berbeda, bisa panjenengan bersani nanti di titik-titik mana sih penerapan restitusi tersebut. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Dengan Muhammad Rizki ya, di kelas 11 TKJ itu. Iya. Baik, saya memanggil sampean ke sini. Yang jelas ada satu hal yang perlu dikomunikasikan, yaitu berkaitan dengan pelanggaran keyakinan sekolah yang sudah kamu lakukan. Saya tahu bahwa setiap orang juga pernah melakukan hal yang sama, termasuk Pak Jenderal juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti tersebut, yaitu kalau tidak salah merokok di lingkungan sekolah, betul ya? Yang perlu kamu tahu bahwa satu kesalahan memang kekeliruan yang kita lakukan, setiap orang juga pernah melakukan yang sama. Tentu saja di dalam kenapa ada alasan yang bisa saya sampaikan. Kenapa sih harus merokok di lingkungan sekolah? Karena saya diajak teman. Oh, diajak teman ya. Kalau diajak teman saja tetap harus memfilternya ya, memfilter ada penyaring, mana yang baik, mana yang buruk, itu harus saya lakukan. Itu yang pertama. Kemudian kira-kira di sekolah ini ada keyakinan sekolah yang misalnya langgar ya? Apa keyakinannya? Berarti sudah tahu ya bahwa di lingkungan sekolah tidak diperkenankan untuk merokok. Tujuannya apa? Yang pertama, bahwa merokok itu adalah merugikan sampean selaku secara kesehatan, kemudian merugikan lingkungan dan merugikan orang tua. Itu yang perlu sampean ketahui, bahwa merokok itu tidak baik untuk dilakukan. Walaupun sampean nanti kemudian dari samping pun kalau bisa memang hindari untuk merokok, gitu ya. Kira-kira dari yang saya sampaikan ini, Rizky bisa memperbaiki untuk kedepannya. Bisa. Dan masalah ya bahwasanya ini untuk kebaikan sampean kembali bahwa kesehatan itu adalah nomor 1. Terima kasih Rizky bisa kembali ke kelas. Terima kasih penjelasan. Terima kasih atas Muhammad telah melaksanakan praktik 3 restitusi dengan Bapak Muhammad dan Arifin. Saya merasa lega dan bahagia karena saya tidak pernah disalahkan mengenai melakukan kesalahan, tetapi saya hanya disalahkan dari siswa yang saya kira cukup ya. Barangkali dari yang kita sampaikan tadi ada hal-hal yang positif, mohon kita ambil, semoga ada kemanfaatannya. Terima kasih dan mohon maaf
jadikan selalu gelas yang kosong, bahwa kita ini harus belajar sepanjang hayat. Kita harus memahami diri kita selalu butuh ilmu dan butuh ilmu pemahaman. Kapanpun, sebagaimana ajaran Kanjeng Nabi, thalabul ilmi minal mati ilal lahdi, itu harus kita terapkan betul Bapak Ibu. Kita jangan puas dengan saat ini yang kita miliki dan kita pahami, tetapi teruslah belajar menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bisa memberikan pencetusan perubahan ke lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.